Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kitab Adabun Naum ya. Masih berkaitan dengan bab itu. Dan babnya bab jawaju al-istilqa ya, bolehnya tidur terlentang itu ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 3 hadis ya Bapak Ibu dari bab ini, dan insya Allah sekarang kita akan melanjutkan hadis yang keempat dan yang kelima. Ada 5 hadis di bab ini. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian yang membawa kitab, silahkan dibuka bab jawazil istilqa. Al hadisur rabi ya, hadis yang keempat. Wa an Qilata binti Makhramata radhiyallahu anha, dari Qilah bin Makhramah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, ini seorang wanita ya. Ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa qaidun al-kurfusaa. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang duduk al-kurfusa. Nah, apa itu duduk al-kurfusa? Pada hadis sebelumnya disebutkan bahwa yang dimaksud duduk al-kurfusa itu adalah al-ihtiba atau habwah, duduk habwah atau duduk ihtiba, yaitu duduk dengan ya menegakkan paha atau betis gitu ya, lalu dipangku oleh kedua tangan gitu ya. Nah, itu dua-duanya Pak Haryadi. Nah, itu duduk al-habwah atau ihtiba atau duduk al-kurfusa ya. Ada 3 istilah. Al-ihtiba, habwah atau al-kurfusa. Apa namanya, duduk apa tuh kayak gitu? Kalau bahasa kitanya duduk berpangku tangan bukan? Nah itu duduk apa namanya? Ada nggak istilah khususnya dalam bahasa kita? Nggak ada ya? Kalau duduk berpangku tangan gimana? Nah, ya intinya begitu ya. Oh, dirinya ya, duduk berpangku tangan ya. Nah, duduk kurfusa menurut penjelasan sebagian ulama adalah sama dengan duduk al-ihtiba atau duduk habwah. Ya, memegang kedua, bukan memegang ya. Tadilah seperti tadi ya. Jadi apa? Jadi ya kedua kakinya dipegang oleh kedua tangan gitu ya, lututnya di atas. Nah, itu duduk habwah. Tapi sebagian ulama
Ada yang mengatakan beda duduk habwah atau duduk ihtiba dengan duduk al-kurfuso. Kalau duduk habwah atau al-ihtiba seperti tadi. Jadi kedua tangan, baik ya tangan itu dipegang seperti ini, memegang kedua kaki ya, yang lututnya di atas, atau bisa juga bitasbik seperti ini. Begini atau begini itu tetap namanya duduk habwah atau ihtiba. Sementara duduk al-kurfusa itu, menurut keterangan sebagian ulama, adalah an yajlisa ahadun ala rukbatayhi munkabban biwajhihi qariban minal ardi duna sujud. Yaitu duduknya seseorang ya di atas kedua lututnya, mungkabban biwajhihi, wajahnya itu turun gitu ya, qariban minal ardi, dekat dengan bumi atau dengan tanah, duna sujudin, tapi tidak lebih rendah daripada sujud. Wa yulsiku bi batnihi atau yulsiku batnahu bi fakhidaihi, lalu menempelkan perutnya dengan kedua pahanya. Wa yadau yadaihi tahta ibtaihi, dan meletakkan kedua tangannya di bawah kedua ketiaknya. Ada gambaran nggak? Duduk yang digambarkan ini. Jadi ya duduknya itu perut sama kedua paha nempel, kepala menunduk hampir seperti sujud. Nah, kira-kira seperti itu, seperti Pak Haryadi itu. Jadi seperti duduk iftirosi, tahu iftirosi ya? Nah seperti itu. Nah, kira-kira seperti Pak Haryadi seperti itu ya. Tapi dengan tenang, duduk itu duduk kurfuso namanya. Ya. Perut nempel dengan paha, kepala menunduk, tapi tidak lebih rendah daripada sujud. Kalau sujud kan nempel. Ini kepala enggak sampai nempel. Nah, tapi tangan sejajar dengan ketiak tadi. Yad'u yadaihi tahta ibtaihi. Itu penjelasan duduk al-kurfuso menurut sebagian ulama. Nah, sedangkan duduk habwah yang tadi ya dipraktekkan oleh Pak Lukito atau Pak Haryadi yang pertama tadi. Nah, itu bedanya duduk habwah atau duduk al-kurfuso. Nah, lalu kata Kilah binti Makhromah, Bapak Ibu, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhasyi'a fil jilsati, ketika aku melihat Rasulullah SAW khusyuk dalam duduknya, duduk kurfuso tadi, ur'idtu minal parok, aku bergetar karena takut gitu melihat wibawanya Rasul duduk dalam keadaan kurfuso. Jadi duduk walaupun seperti itu tetap berwibawa Rasulullah SAW. Sampai-sampai seorang sahabat wanita namanya Kilah binti Makhromah bergetar karena takut gitu melihat Rasul duduk seperti itu. Nah, itu menunjukkan wibawa, tetap berwibawa Rasulullah duduknya walaupun seperti itu. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan ya. Juga Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau juga mengatakan hasan. Walaupun di salah satu perawi ada orang namanya Abdullah bin Hasan Al-Ambari, ini agak diragukan karena tidak ada ahli hadis yang memberikan apresiasi terhadap Abdullah bin Hasan Al-Anbari ini.
juga tidak ada yang mengkritik gitu. Tetapi nanti diperkuat oleh hadis yang lain ya, dari Abu Umamah Al-Harisi yang isinya hampir sama. Nah, sehingga hadis ini derajatnya hasan insyaallah, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala. Nah, lalu kesimpulannya Bapak Ibu dan jamaah sekalian dari hadis ini, hadis ini menjelaskan bahwa ya, tawadunya orang yang sedang duduk adalah ketika dia duduk sambil menghadirkan keagungan Allah Ta'ala dalam setiap gerak dan diamnya. Jadi Rasul itu bagaimanapun keadaannya tetap senantiasa berzikir dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang membuat orang itu melihatnya segan gitu, berwibawa, karena senantiasa hadir keagungan Allah Ta'ala pada dirinya. Nah, sehingga Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW itu senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Jadi duduknya pun itu zikir, mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah yang membuat duduknya beliau tetap berwibawa, walaupun duduknya al-habwah atau duduk al-kurfuso disebabkan karena mengagungkan Allah, jadi begitu. Nah, itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua Bapak Ibu, nah, orang beriman itu dengan wibawa yang dia punya ya, membuat orang lain itu segan ya, melihatnya karena wibawanya gitu. Nah, kenapa berwibawa? Karena tadi orang beriman itu senantiasa mengagungkan Allah dalam setiap keadaan, senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga yapruku minhum ghairuhum wa yahabuhum. Jadi orang lain itu segan, takut gitu. Nah, melihatnya dalam keadaan apapun. Begitulah orang yang mukmin ya, ahlul iman. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, oleh karenanya yang patut kita contoh adalah bagaimana kita bisa senantiasa mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Duduknya kita, geraknya kita, diamnya kita. Nah, lisan dan hati kita senantiasa berzikir. Itu. Yaitu kesimpulan hadis yang keempat. Nah, yang kelima, hadis kelima dari bab ini Bapak Ibu adalah hadis riwayat dari Syarid bin Suwaidin radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, marrabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berjalan melewatiku, wa ana jalisun hakadha, dan waktu itu aku duduk seperti ini. Bagaimana yang dimaksud duduk seperti ini? Asy-Syarid bin Suwaid memberikan contoh, mempraktekkan duduknya, yaitu duduk bisa iftirasi, bisa tawaruk, bisa mutarabbi, sila. Tapi waqad wada'tu yadi al-yusra, aku meletakkan tanganku yang kiri khalfa dhahri, di belakang punggungku. Nah, kemudian wattaka'tu ala aliyati yadi, lalu aku bersandar kepada aliyah itu ini ya, bagian daging telapak di perut telapak tangan di bawah jempol. Jadi seperti ini. Bisa nggak Pak Lukito prakteknya begini? Tangan kiri. Nah, kira-kira begitu ya. Seperti Pak Lukito ini kalau sambil sila ya. Jadi tangan kirinya ke belakang sambil dijadikan tumpuan. Duduknya begitu. Bisa duduk sila, bisa iftirosi, bisa tawaruk. Nah, lalu apa kata Nabi?
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataqudu qidatal maghdubi alaihim. Apakah engkau duduk sebagaimana duduknya kaum yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, kaum yang Allah murka kepada mereka, yaitu duduknya orang Yahudi. Nah, hadis rawahu Abu Daud dengan sanad yang sahih. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ini diantara cara duduk yang dilarang bagi seorang mukmin. Ya. Kalau duduk habwa, duduk kurfuso itu boleh. Tapi duduk dengan bertumpu pada tangan kiri yang kita letakkan di belakang punggung, ini dilarang. Maka Nabi tadi bertanya, ataqudu qidatal maghdubi alaihim. Apakah engkau duduk wahai Syarid bin Suwaid sebagaimana duduknya orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, Allah murka kepada mereka. Pertanyaan ataqudu qidatal maghdubi alaihim. Nah, memang di sini Nabi tidak menyatakan larangan, kamu jangan duduk seperti itu. Enggak ada kan kalimatnya. Tapi Nabi bertanya, ataqudu qidatal maghdubi alaihim. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu merupakan istifhamu ta'ajjubin wa ingkarin. Nah, ini namanya. Ini istifhamu ta'ajjubin wa ingkarin. Pertanyaan yang menunjukkan keheranan dan pengingkaran, gitu. Nabi heran dan mengingkari. Atau dalam bahasa lain, kenapa kamu kok duduknya seperti itu, gitu. Ini kan duduknya orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Itu. Nah, ini jadi istifham, kata tanya ini merupakan istifham ta'ajjubin wa ingkarin istilahnya. Para ulama menyebutnya demikian. Nah, sehingga duduk seperti ini nggak boleh, karena Nabi menyamakan dengan duduknya ya orang-orang yang dimurkai, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang Yahudi. Nah, lalu kesimpulannya apa Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Di antara kesimpulan penting dari hadis ini adalah bahwa wajib hukumnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kemungkaran dilakukan oleh seseorang, ingkari, betulkan, dihentikan. Jangan terus-terusan dia melakukan kemungkaran itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kepada As-Syarid bin Suwaid tadi. Tentu saja ketika Nabi bertanya, mengingkari agar As-Syarid bin Suwaid berubah, jangan sampai duduk seperti itu. Dan tentu seorang sahabat ya, ketika mendengar teguran dari Nabi, mereka akan langsung berhenti, tidak melakukannya lagi. Kadang-kadang enak ya duduk seperti itu ya, kadang-kadang ya, tidak terasa kita duduk begitu. Nah, ini adalah duduknya orang yang sombong menurut keterangan sebagian ulama. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, lalu kesimpulan kedua Bapak Ibu, tanfirun nasi minat tasyabuhi bil maghdub alaihim wadhdallina wa humul yahud wan nasara. Jadi ya, orang-orang itu harus ya, dibuat menjauhi segala perbuatan yang menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi jangan sampai kita ini menyerupai atau melakukan tasyabbuh dengan al-Yahud wan Nasara. Bahkan sampai duduknya pun jangan niru mereka. Oh, emang duduknya orang Yahudi Nasrani gimana kan gitu ya? Lu kalau dia duduknya sila gimana? Berarti kita boleh nggak duduk sambil sila? Sementara orang Yahudi dan Nasrani juga kadang-kadang duduknya sila, gitu ya? Atau duduk di atas kursi gitu misalnya. Itu gimana? Maksudnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ada duduk khusus gitu.
yang itu kebiasaan orang Yahudi karena kesombongan. Oleh karenanya Nabi melarang, mengingkari duduk seperti orang Yahudi, yaitu duduk tadi ittika ala ilyati yadi al ayusro itu. Kalau dia duduk sila, duduk tawaruk, duduk di atas kursi, itu nggak ada masalah, karena tidak ada keterangan syariat bahwa itu duduk mereka. Nah, ketika syariat menerangkan, oh duduk al-ittika ala al-ilyati atau al-yati al-yad al-yusra, itu duduk al-maghdum alaihim. Nah, berarti ini yang kita hindari karena ada keterangan syariatnya. Tapi kalau duduk tarobbu, sila, iftirosi, tawaruk, itu nggak ada keterangan syariat, berarti itu duduk umum, siapapun boleh melakukannya. Maka pertanyaannya kemudian adalah, tasabuh seperti apa yang dilarang oleh syariat itu? Nah, salah satu contoh tasabuh adalah duduk tadi ya, al-ittika'u ala al-yati yadil yusra, duduk dengan bertumpu pada tangan sebelah kiri. Ini tasabuh yang dilarang karena hadis ini kan, kata Nabi ini qidatu al-maghdub alaihim. Nah, batasannya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, batasan-batasan tasabuh yang dilarang itu ada dijelaskan oleh para ulama. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa para ulama mengatakan tasabuh ya bil kuffar, menyerupai orang kafir itu ada dua kategori. Ada at-tashabbuh al-muharram, ada at-tashabbuh al-mubah. Ada menyerupai yang hukumnya haram, ada menyerupai orang kafir tetapi boleh, gitu ya. Ada penyerupaan terhadap orang kafir yang memang haram, tapi ada penyerupaan terhadap orang kafir yang itu dibolehkan oleh syariat, boleh. Nah, yang haram itu penjelasannya bagaimana Bapak Ibu dan sekalian? Yang pertama ya, tasabuh al-muharram itu adalah suatu perbuatan atau sikap yang dilakukan oleh orang-orang kafir, wa huwa min khosa'isi dinil kufari ma'a ilmihi bidzalik, dan itu menjadi kekhususan agama mereka, dan kita tahu itu adalah kekhususan mereka. Contoh apa? Ya, perbuatan yang khusus itu syiarnya mereka. Apa Bapak Ibu contohnya? Perbuatan yang selalu dilakukan oleh mereka. Ada yang tahu contohnya? Misalnya? Mungkin gitu ya. Gini, mohon maaf ini contoh ya, ini contoh saja. Begini ya. Nah, gitu. Ini kan perbuatan yang khusus dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Maka perbuatan seperti ini Bapak Ibu itu tidak boleh. Karena ini min khosa'isi dini an-nasara. Gitu. Kalau makan tangan kiri itu kebiasaan siapa? Syaitan ya. Lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi syaitan. Kalau orang Hindu, Buddha gimana kebiasaannya? Gini kebiasaan mereka bukan ini? Ketika berada di depan dupa, kebiasaan mereka bukan? Ya, mungkin sambil goyang-goyang gini ya. Nah, saat berdoa, ini termasuk ya, menyilangkan tangan saat berdoa seperti ini. Ini tasbih juga namanya ya, tasbih. Nah, sehingga memang ada sebagian ulama, kenapa Rasulullah melarang kita melakukan tasbih? Karena ini menyerupai kebiasaan orang kafir. Min khosoisihim. Begini. Berarti tadi kalau orang Hindu Buddha ini kayak gini nih.
yang di depan dupa itu. Nah, sebaiknya juga dihindari karena itu bagian daripada tasyabuh yang haram min khosa'isi dinihim ya. Gitu. Tapi kalau kita salaman gini, kan kadang-kadang kita salaman begini ya, karena nggak boleh sentuhan dengan yang bukan mahram ya, dengan lawan jenis misalnya. Ini termasuk tasabuh atau tidak? Nah, tadi kalau mereka biasa gini ya, berarti kalau cuman gini toh tasabuh atau bukan? Berarti semoga tidak termasuk tasabuh yang dilarang. Ya. Paham ya? Itu batasannya. Jadi kita dilarang menyerupai orang-orang kafir apapun agamanya. Pokoknya seni Islam semua orang kafir kan? Mau Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha itu orang kafir semua. Kalau mereka melakukan suatu perbuatan dan itu merupakan kekhususan dalam agama mereka, maka kita tidak boleh menyerupai perbuatan tersebut. Contohnya tadi seperti ini, contoh begini atau contoh begini ya. Berdoanya seperti ini. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu. Nah, itu diantara batasannya seperti itu. Berpakaian pun begitu sama. Jika itu pakaian khusus orang-orang kafir, maka kita jangan melakukan, karena itu bisa termasuk at-tashabbuh al-mamnu ay al-muharram. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasul. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum itu. Nah, ini jelas dilarang. Tapi tadi ketika apa yang dilakukan oleh mereka itu merupakan kekhususan agama mereka, syiar mereka. Pakai baju seperti apa itu? Kalau di agama Hindu Buddha itu biksu ya. Biksu itu kan hampir mirip dengan, sama nggak dengan pakai kain ihram? Hampir mirip ya, hampir mirip. Ya, cuman beda kainnya. Kain khusus mereka apa warnanya? Kuning berarti kan? Nah, berarti karena itu kekhususan agama mereka, kita nggak boleh gitu pakai kain seperti kita waktu umroh atau ihram ya, lalu warnanya kuning gitu. Karena mirip-mirip dengan biksu, itu menjadi syiar mereka. Nah, itu dalam berpakaian. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah sementara yang at-tashabbuh al-mubah adalah menyerupai perbuatan mereka atau pakaian mereka selama itu satu bukan syiar agama mereka, yang kedua secara asal itu bukan diambil dari mereka, dari orang-orang kafir. Maka jika perbuatan atau cara berpakaian atau cara bersikap yang asalnya bukan dari orang kafir atau bukan bagian daripada syiar khusus agama mereka, maka tidak mengapa kita sama dengan mereka. Ya, contoh misalnya pakai celana jin, maksudnya bukan jin makhluk ya. Nah, itu apakah itu pakaian syiar agama mereka? Bukan kan? Nah, bukan. Nah, bukan. Nah, jas, contoh jas dasi, jas dan dasi, itu apakah syiar agama mereka? Bukan. Walaupun tempo dulu nggak boleh kan? Kalau Bapak Ibu pernah lihat film Sang Pencerah itu kan, Kiai Haji Ahmad Dahlan pakai jas misalnya, kan diolok-olok gitu ya oleh para kiai kampung, karena itu dianggap sebagai pakaian kafir. Di pondok kami di Gontor juga kan santri biasa pakai jas, pakai dasi. Dulu waktu awal-awal santri tahun-tahun dulu kan berdiri tahun 1926, itu dicemooh juga, santri kok pakai jas, kok santri pakai dasi gitu ya, karena itu dianggap pakaian orang kafir. Bukan. Nah, ini kalau kita pakai jas, pakai dasi itu tidak merupakan tasyabuh dengan
mereka. Karena ini bukan bagian daripada syiar khusus agama mereka, Bapak Ibu. Tapi sampai sekarang mungkin ada ya orang yang melarang pakai jas karena itu pakaian orang kafir. Iya, orang kafir pakai, tapi ini tidak termasuk at-tasyabuh al-muharram atau al-mamnu ya. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, karena ini tidak ada kaitannya dengan syiar agama mereka. Nah, itu yang perlu diketahui ya. Kapan kita dilarang melakukan tasyabuh dan kapan ada tasyabuh yang dibolehkan gitu. Nah, termasuk pakaian-pakaian hari raya mereka, termasuk perayaan hari raya mereka, itu tidak boleh. Menyambut tahun baru itu nggak boleh, karena itu khusus ritual orang-orang Yahudi, orang Majusi. Kan dulu di Madinah itu ya, sebelum Rasulullah datang, nah, mereka biasa memperingati hari Nairus dan Mihrojan ya. Ada hari Nairus dan Mihrojan itu, hari pergantian musim dan hari pergantian tahun itu. Maka dilarang oleh Nabi. Allah sudah mengganti untuk kalian 2 hari yang lebih mulia, yaitu Yaumul Id, Idul Adha wa Idul Fitri. Itu yang dirayakan. Maka tahun baru, menyambut tahun baru Masehi itu nggak boleh. Itu namanya at-tasyabuh al-muharram, menyerupai orang kafir yang diharamkan. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Walaupun karena menyambut tahun baru Masehi itu adalah kebiasaan orang kafir yang menjadi syiar mereka, kalau gitu kita jangan menyambut tahun baru Masehi, kita sambut tahun baru Hijriah, sami mawon ya. Itu termasuk nggak boleh juga. Intinya kan sama, menyambut tahun baru, bukan ini Muharram atau Masehinya, bukan. Maka sebaiknya Bapak Ibu ketika pergantian tahun ya, tahun Hijriah, itu nggak perlu ada perayaan khusus, upacara khusus, ritual khusus, nggak perlu. Ya, kalau kajian jangan nunggu ganti tahun baru. Tiap hari Selasa di sini ada. Harusnya rutin di masjid-masjid itu ada kajian. Kau kajian setahun sekali pas nyambut tahun baru, kan aneh gitu. Nah, lo kan di kampung nggak pernah ada kajian, ya makanya datang ke masjid gitu. Kampungnya ramein masjidnya, biar kajiannya terus berjalan gitu ya. Jangan nunggu pergantian tahun baru. Nah ini, jadi sama aja alasannya apapun ya Bapak sekalian. Nah itu, tapi ya tadilah orang kadang-kadang buat alasan untuk membolehkan suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh agama, sebenarnya dilarang. Itu termasuk merayakan hari kelahiran kita ya. Nah itu sebaiknya juga tidak dilakukan karena termasuk at-tasyabuh ya bi'ayadihim, dengan hari-hari raya mereka ya. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian yang berikutnya, anna hayatal lati yajlisuhal muslimu la yajuju an tashabaha jilsata ahadin min ahlil kufri, bahwa keadaan duduk seorang muslim itu tidak boleh menyerupai duduknya orang kafir tadi. Dan yang terakhir, wujubu izhari tamayyuzi fi hadhil ummah hatta fi jilsatiha. Jadi wajib bagi seorang mukmin menunjukkan perbedaan ya, perbedaan dengan umat kafir, sampai bahkan cara duduknya. Ketika mereka punya cara duduk khusus, maka kita jangan menyerupai mereka. Nah ini keterangan dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan hadis terakhir atau hadis kelima dari bab adabu an-naum atau bab jawazul istilqa. Ya, saya kira demikian. Ini sudah jam 18 lewat 55. Masih ada waktu sekitar 15 menit ya Bapak sekalian ke depan. Monggo barangkali ada di antara jamaah. Silakan Pak Bambang Raharjo. Siap. Monggo. Utara. Kemudian mengatakan berbeda dengan seperti yang bersahabat dengan berbesar kepada
Ya. Nah, kami mohon penjelasan terkait dengan posisi tidur orang yang sedang sakit. Terkait nanti kaitannya dengan cara sholatnya. Termasuk cara sholatnya. Terkait dengan sholatnya. Ya. Terkait dengan sholatnya orang yang sakit. Orang yang sedang sakit. Maka posisinya seperti apa tidurnya. Kemudian yang kedua kali terkait penjelasan untuk dalam hal tasawuf ya Ustaz ya. Ada satu penjelasan terkait dengan uban. Uban, kalau Rasulullah pernah bertanya terkait dengan bagaimana uban orang Nasrani atau Majusi di waktu di sana. Maka kemudian sahabat menjelaskan terkait uban mereka adalah putih. Maka kemudian Rasulullah memberikan pembeda putih itu diperkenankan kita bersendiri. Nah itu penjelasan dua pertanyaan. Ya, ya sami-sami Pak Pono. Monggo Pak Bambang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakaian pastor itu sama nggak sama jubah yang sering kita pakai? Ya. Itu aja. Pakaian pastor Pak ya? Kan jubah juga. Ah. Ya. Satu lagi Itu Pak Pono, Bapak di belakang. Batik merah. Ada dua pertanyaan. Pertama, tadi yang tidak boleh sama dengan orang kafir. Saya lihat di masjid ini masih ada yang menggunakan asbih. Nah, itu bikinnya pakai asbih. Banyak menggunakan itu. Padahal kan tidak boleh, karena itu menyenangkan budaya yang pakai asbih. Iya. Kemudian yang kedua, pakaian orang India itu ya sekarang pakai itu kan kebiasaan orang India, pakaian sama. Nah itu benar. Kayak gimana Pak pakaian India itu? Ya, Pak itu. Pak Bambang. Ya, bukan Pak sama yang pakai. Pakai imamah. Ya Pak Bambang namanya itu Pak. Kalau film India itu seperti itu, nah, persis seperti orang India. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik, makasih Pak. Baik, yang pertama Pak Pono, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah ya. Tentang rambut uban ya. Uban itu di dalam Islam ya, dalam syariat Islam maka jangan dicabut ya. Satu itu, jangan dicabut. Uban itu jangan dicabut. Itu kata Nabi SAW. Nabi beruban, cuman bisa dihitung ya ubannya Nabi SAW. Itu satu ya. Jadi ketika kita beruban, Bapak Ibu, berdasarkan ya keterangan dari Nabi SAW bahwa uban itu jangan dicabut, dibiarkan. Kalau hanya beberapa helai rambut kepala atau di jenggot gitu ya. Karena Nabi pun di jenggotnya ada uban, di rambutnya ada beberapa ketika beliau meninggal itu. Bisa dihitung. Yang kedua, kalau banyak semua memutih seperti Pak Bambang itu ya, putih semua jenggotnya sampai sama dengan warna bajunya itu ya. Ya, saking putihnya semua, sebagaimana dulu bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu namanya Abu Quhafah. Abu Quhafah itu pada saat Fathu Makkah datang menemui Nabi dalam keadaan seluruh jenggot dan rambutnya warnanya putih. Lalu dinasehati oleh Nabi, Nabi menyarankan supaya menyemir rambutnya. Ya, yang putih itu. Asal jangan disemir dengan warna hitam. Nah, itu. Nah, ya intinya yang dilarang oleh Nabi SAW adalah menyemir rambut, baik rambut kepala atau rambut jenggot itu dengan warna hitam. Pak Bambang nyebutin nggak apa-apa, asal jangan nyebut namanya kan gitu aja. Ada teman saya kan gitu, namanya siapa kan? Antum nyebut nama nggak tadi? Nggak ya, aman. Ya, itu intinya menyemir dengan warna hitam dilarang oleh Nabi SAW. Itu maka bisa dengan warna selain hitam, misalnya coklat, merah kecoklat-coklatan
itu boleh. Terus kalau warna biru, warna hijau ya kalau kalau mau ya silakan aja. Gitu. Cuman kan ya agak kurang apa namanya? Kurang sinkron ya kalau dengan warna hijau gitu. Jenggotnya Pak Bambang putih, dikasih warna hijau kan agak jauh dengan warna kulit gitu ya. Jadi itu. Walaupun tidak ada larangan, yang dilarang adalah disemir dengan warna hitam. Jadi itu Pak Pono. Kemudian sholat duduknya orang sakit, tidurnya orang sakit. Seperti yang kita udah bahas kemarin, tidurnya orang yang sesuai sunnah adalah tidur bertumpu pada bagian tubuh sebelah kanan, usahakan menghadap kiblat, berarti posisi kepala di utara, kaki di selatan kan, supaya bisa diaplikasikan tidur seperti itu. Lalu bagaimana kalau sakit? Kalau sakit tentu uzur. Nah, uzur. Orang yang punya uzur itu dia boleh melakukan sesuatu yang tadinya dilarang, gitu ya. Maka ada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat ya, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Nah, bahkan tidur tengkurap boleh atau tidak Bapak Ibu? Nggak boleh kan? Tidur tengkurap. Tapi kalau ada uzur, punya uzur, misalnya, mohon maaf, ya, tabrakan punggungnya luka-luka parah, sama bagian tubuhnya yang samping, kan nggak mungkin tidur terlentang, tidak mungkin duduk bertumpu pada sebelah kanan, sehingga tidurnya terpaksa tengkurap, itu nggak ada masalah, karena ada uzur. Pun begitu orang sakit ya, tidurnya nah sesuai dengan mana yang nyaman untuk si orang sakit tersebut. Kemudian ketika sholat, nah sholat itu rukunnya harus menghadap ke arah kiblat, Bapak sekalian. Lalu bagaimana kalau orang sholat sambil tidur ya, menghadap ke arah kiblat? Tidurnya terlentang atau bertumpu pada bagian tubuh yang sebelah kanan gitu ya. Nah, kalau dia orang sakit itu mana yang lebih nyaman untuknya, misalnya kalau dia tidurnya paling nyaman terlentang, nah maka berarti usahakan wajahnya menghadap ke arah kiblat ya, tidur gitu berbaring terlentang, tapi bagian kepalanya agak dinaikin gitu ya, supaya bisa menghadap ke arah kiblat. Maka dengan demikian berarti posisi kaki di mana? Di kiblat juga kan? Kalau itu memungkinkan, lakukan itu. Kalau memungkinkan ya. Jika tidurnya di rumah kan bisa diposisikan seperti itu. Di rumah sakit, ya jika memungkinkan, dikondisikan, maka kondisikan tidurnya yang paling nyaman buat si pasien gitu. Tapi kalau bednya, tempat tidurnya tidak bisa dirubah-rubah, permanen gitu ya, permanen. Jadi tidak timur barat, melainkan utara selatan. Itu ya Bapak Ibu. Kalau timur barat, misalnya posisi kepalanya ada di barat, kaki di kiri. Kalau bisa dirubah-rubah. Kalau kursinya bednya nggak bisa dirubah, berarti orangnya yang sakitnya dirubah, kan gitu. Kalau memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, ya sudah, menghadap kemana dia bisa itu. Karena tadi ad-daruratu tubihul mahzurat ya, keadaan darurat membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Jadi mastato'a sesuai dengan kemampuan dia. Yaitu Pak Pono. Ya, misalnya ke selatan utara, ininya bednya gitu ya, sementara dia tidak mampu menyamping, tidak mampu, ya sudah, dia sholat sesuai dengan keadaannya, yaitu tidak ada masalah, karena dalam keadaan sakit ada uzur dan darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat ya, wallahu alam. Itu dasarnya. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, pakaian pastur sama enggak dengan jubah? Jubah beda ya. Pastur dan jubah berbeda.
Yang dimaksud jubah itu jubah bagaimana Pak Bambang? Oh, seperti gamis gitu ya. Lah, Enggak ada kancingnya kalau pastor kayaknya Ah. langsung los tengahnya kayak pakai gini tadi. Iya. Nampaknya nggak sama ya Pak Bambang? Tidak sama. Ya. Agak berbeda ya antara gamis, jubah. Kalau jubah Rasul dulu biasa make. Gamis bahkan ahabbu saubi ila Rasulillah sallallahu al-qamis, kan kata Aisyah. Pakaian yang paling disukai oleh Rasul ya gamis itu. Itu udah ada, kita bersandar kepada dalil ya. Jadi bahkan itu pakaian yang paling disukai oleh Nabi, dan jubah pun termasuk pakaian yang Nabi suka memakainya. Jadi itu tidak ada masalah karena di dalam syariat dijelaskan Nabi memakai jubah, Nabi memakai kain gamis ya, komis. Yaitu Pak Bambang. Kemudian tasbih ya, berzikir dengan tasbih. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, memang sebagian ulama melarang zikir dengan tasbih, seperti Syekh Bakar bin Abu Zaid ya, rahimahullah. Bahkan beliau menulis kitab secara khusus, tasbih hukum dan sejarahnya. Nah, di dalam kitab beliau itu diterangkan sejarah tasbih. Nah, bagaimana tasbih di zaman jahiliyah, di zaman Rasul dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya bahwa tasbih itu as-sabhah ya dalam bahasa Arab, ini adalah alat yang tidak boleh digunakan untuk berzikir. Kalau digunakan menyerupai orang-orang kafir ya. Itu kesimpulan beliau Syekh Bakar bin Zaid. Nah, rahimahullah. Tapi ada sebagian yang menjelaskan tasbih itu alat sebagaimana juga alat digital, ayat apa namanya? Track. Ada ya? Alat zikir yang sekarang kecil-kecil juga dijual itu ya, digital. Ada yang ditekan track. Nah, itu alat itu urusannya urusan dunia gitu ya. Urusannya urusan dunia, yang urusan ibadahnya zikirnya. Sebagaimana kita naik haji, berangkat haji atau umroh, alatnya kalau dulu unta, kalau sekarang alatnya apa? Pesawat. Dulu Nabi pernah naik pesawat? Nggak pernah. Nah, tapi karena itu hanya sekedar alat untuk menunaikan ibadah haji atau umroh, maka alatnya tidak masalah. Nah, sebagian ulama mengatakan begitu, karena ini hanya sebatas alat. Alat itu boleh selama dia tidak terbuat dari hal yang haram, misalnya dari tulang babi misalnya ya. Nah, itu bagi pendapat yang kedua ya, alat. Tapi bagi pendapat pertama, dulu di zaman Rasul bahkan berzikir dengan pakai kerikil dihitung aja nggak boleh, pakai kerikil. Dan Rasul sendiri ketika zikir menggunakan ya, ruas jarinya. Nah, itu alasannya. Sehingga memang sebaiknya Bapak Ibu kita berzikir sudah cukup gunakan ruas jari saja ya, kalau bisa. Yaitu. Tapi tadi andai kata mungkin zikir pagi petang gitu ya, kan ada yang sampai 100 kali, ngitungnya takut wah ini udah sampai berapa gitu ya, ngantuk kan kalau pakai ini nggak jelas. Walaupun sebenarnya kelebihan nggak ada masalah ya. Nah, keliru-keliru nggak ada masalah dari sisi bilangan. Maka ada yang membolehkan gitu ya, karena itu hanya sebatas alat. Allahu a'lam bishawab. Jadi itu Pak. Yang terakhir, apakah ya ada istilah baju Pakistan Pak? Baju Pakistan. Kalau kita di toko-toko itu ada ini baju Pakistan kan itu. Yaitu baju yang sampai ke lutut ya, seperti Pak Bambang ini. Nah, ini di Pakistan juga begitu. India Pakistan kan dekat ya. Mungkin secara kultur sama mereka. Nah, ini apakah pakaian khas syiar agama mereka? Sepertinya bukan. Ya, itu